Shalom pemirsa, kita berjumpa lagi di acara Zona Mujizat. Iman dan percaya kita diuji ketika kita mengalami hal-hal yang seolah-olah di luar kemampuan kita. Tetapi saat kita tetap percaya, berpegang teguh pada firman Tuhan dan setia kepada Tuhan, maka di ujungnya kita akan mengalami mujizat demi mujizat yang di luar akal pikiran kita. Tamu saya saat ini seorang ibu muda yang mengalami mujizat kesembuhan dalam kehidupannya, bukan saja dirinya, tetapi ketika anaknya juga mengalami mujizat kesembuhan. Kita langsung saja ngobrol dengan Amelia. Shalom Amel. Halo Cik Susi. Luar biasa. Masih tetap cantik ya. Itu Cik Susi yang cantik sekali. Amel ini pelayanan di gereja GBI Keluarga Allah sebagai Tuhan sebagai singer sih. Sebagai singer ya, sudah lama ya. Ternyata jadi jemaat di Keluarga Allah dari sejak teens kalau nggak salah ya. Ya betul, sejak SD. Sejak SD ya, sampai sekarang sudah punya anak. Berapa anaknya? Anaknya 2. 2, wow. Cewek sudah semua. Cukup lama ya. Iya. Wah, luar biasa. Nah, langsung aja. Mujizat yang kamu alami ketika kamu kemarin ngalamin kesembuhan ya. Dari sakitmu, boleh diceritain. Sakitnya sakit apa, terus mujizatnya kayak apa nih, jadi pengen ngerti. Ya, nah, terima kasih buat kesempatannya. Saya bersyukur banget kalau boleh menyaksikan cinta kasih Tuhan. Jadi waktu bulan Februari yang lalu, Maret sih tepatnya Maret. Jadi ada hal-hal yang mengganggu pikiran saya gitu. Jadi menurut saya itu sesuatu yang membuat saya takut dan khawatir. Saya takut kayak seperti apa ya, trauma masa lalu lah. Nanti kok kembali lagi gini, mengalami seperti ini lagi, gimana ya ke depannya. Diawali sebenarnya itu. Jadi saya kayak hati ini nggak jadi damai sejahtera lagi. Jadi kayak lewati hari-hari itu khawatir. Nanti kalau kejadian lagi gimana atau kejadian seperti apa itu. Boleh tahu nggak? Ya apa ya, sebenarnya sih mungkin sebenarnya bukan hal yang besar ya, tapi itu mungkin lah sih, mungkin kelemahan saya mungkin di situ. Terus habis itu saya karena banyak hal yang saya pikirkan itu tadi yang mungkin sebenarnya tidak perlu saya pikirkan. OVT nih ceritanya. Iya kayaknya gitu, betul sih. Nah terus habis itu saya tuh jadi merasa kok tubuh saya ini kayak gampang sakit gitu. Sebenarnya sakitnya juga enggak yang parah gitu, enggak. Nah, jadi saya tuh tiba-tiba kayak flu, batuk, pilek, sampai suaranya tuh serak gitu, cukup lama, beberapa minggu. Terus habis itu setelah batuk pilek saya sembuh, biasanya ya suaranya sudah kembali pulih gitu. Tapi ini kok beberapa minggu kok ya masih serak, jadi ngomongnya tuh nggak bisa lancar gini. Nanti tiba-tiba misalnya, Cik Susi, apa loh habis hilang. Ya, jadi hilang gitu Cik. Ya, jadi misalnya kalau ngomong ya harus kayak diulangi lagi, terus kayak butuh kekuatan lebih, misalnya kayak harus lebih gitu ya. Jadi ya tapi saat mungkin, ngomong harus gitu ya. Nah, tapi mungkin kalau itu berhari-hari saya jadi juga nggak nyaman gitu. Misalnya ngomong kan jadi harus pasti ya. Ekstra gitu. Ya, gitu kayak mau ngomong aja harus mengeluarkan kekuatan gitu. Ya betul. Terus habis itu selama saya serak dan maksudnya saya sakit itu tadi, saya juga terus ikut tetap Pondok Daud, juga tetap Tomsel, tetap saat teduh. Nah puji Tuhan, saat-saat teduh itu bacaan firman Tuhan saya itu melewati di Roma 8 ayat 11. Yang bunyinya itu, dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Amin. Jadi waktu dapat itu, saya merasa, oh ini berarti rema buat aku yang aku doakan gitu. Jadi saya merasa saya harus mendoakan ini. Jadi setiap saya saat teduh, terus mungkin saya merasa kok masih serak, masih takut, terus saya perkatakan ayat ini lagi, itu saya doakan lagi. Dan puji Tuhan setelah beberapa hari itu saya merasa dapat kekuatan yang baru. Jadi saya enggak lagi khawatir lagi kalau nanti enggak sembuh gimana, nanti waktu jadwal tugas tiba, apakah suara saya sudah kembali, ataukah misalnya nanti iritasinya kalau terus jadi suatu yang mengerikan atau apa, itu sudah hilang gitu ya. Sama Tuhan tuh kayak sudah
dihapuskan dari pikiran saya karena ya pokoknya firman ini tuh sangat memberkati saya. Roh Kudus yang menghidupkan Tuhan Yesus, membangkitkan Yesus itu ada di dalam saya tuh kan sangat luar biasa gitu. Dan kalau Roh Kudus ada di dalam saya menghidupkan tubuh saya yang fana, berarti tenggorokan saya juga dihidupkan, sel-sel yang rusak dihidupkan. Saya merasa kalau Tuhan juga membangkitkan saya disembuhkan, saya dipulihkan, saya imani itu. Jadi ya pokoknya saya percaya saya sudah sembuh. Saya percaya ketika nanti jadwal tugas, kalau Tuhan ngasih jadwal tugas tanggal segitu, ya berarti saya diizinkan tugas, berarti saya sudah sembuh. Jadi lewat ayat itu saya juga dikuatkan gitu, Ji. Saya sangat saya jadi bersuka cita, tidak bete lagi, jadi menghadapi hari-hari. Dan juga saya ingat lagi kayak masalah asisten saya tuh, saya jadi ingat kalau Tuhan juga menyembuhkan saya. Ya Tuhan pasti, waktu itu gereja kita kayaknya tentang manajemen Yesus. Manajemen Yesus Kristus, betul. Jadi kalau di bawah manajemen Yesus Kristus, ya sudah percaya segenap hatimu. Tuhan yang mengatur tuh. Dulu kamu dapat asisten yang bisa dipercayakan ya dari Tuhan. Berarti Tuhan ya sanggup menggantikannya baru, yang lebih baik bahkan. Jadi saya mendapatkan kekuatan yang baru gitu, Ci. Jadi nggak khawatir lagi tentang masalah-masalah rumah tangga, asisten segala macam. Ya. Dari sakit penyakit juga dikuatkan lagi gitu ya, bahwa pasti sembuh. Betul gitu sih, walaupun masih serak, masih gatel dan panas, dan mbaknya juga belum datang, dia masih cuti, nggak tahu datangnya kapan. Tapi sudah ketakutan tuh sudah enggak ada. Karena iman itu percaya meskipun belum melihat. Ya betul sih. Ya betul itu betul. Jadi iman tuh betul harus percaya meskipun belum terjadi, belum lihat, belum merasakan yang itu. Nah, terus proses kesembuhannya kayak gimana ini? Oh iya, terus jadi pas itu kan Maret itu, pas tanggal 29 Maret kita pas di gereja merayakan Jumat Agung bersama-sama, kebaktian Jumat Agung. Kalau di gereja GP Keluarga Allah kita kan dibagikan perjamuan kudus. Betul. Yang ada ayatnya. Pastinya ada ayatnya itu ya, ada tulisannya. tulisannya. Ada tulisannya. Saya biasa kalau setiap minggu itu mesti saya foto sama suami gitu. Maksudnya ini dapat apa ya, kayak disimpan aja gitu buat Tuhan bicara apa ini. Nah terus saya kaget, saya selama ini belum pernah dapat yang sama suami. Loh ini kok bisa sama persis, dan ayatnya tuh di Matius 8 ayat 7b dia bilang tulisannya tuh aku akan datang menyembuhkannya. Jadi terus saya imani, wah ini Tuhan, saya percaya Tuhan berbicara nih buat saya. Saya mengalami 2 sakit yang saat ini sedang saya alami, yaitu suaranya serak sama iritasi. Ya, saya percaya kok Tuhan ngomong ini berarti ya saya disembuhkan nih, dua-duanya Tuhan akan datang menyembuhkan saya, menyembuhkan 2 sakit saya itu. Ya, saya imani itu. Saya juga nggak mikirkan sakit saya tetap ikut kebaktian. Puji Tuhan saat itu Pastor Obaja remanya Allah di pihak kita, dan itu sangat-sangat menguatkan lebih lagi. Kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Tidak ada satu penyakit pun, tidak ada satu masalah apapun sebesar apapun yang lebih besar dari Allah kita. Amen. Jadi ya saya semakin dikuatkan kalau Tuhan pasti menolong, dan Tuhan tuh sanggup, dan Tuhan yang sanggup itu ada di pihak kita. Takut apa kita? Kita nggak perlu takut apapun. Ya saya semakin dikuatkan lagi, puji Tuhan, saya sangat diberkati. Terus kami pulang dari ibadah, kami pulang ke rumah. Biasa sama anak-anak itu kalau sebelum tidur itu ya ngobrol, terus coba aja kayak ayo baca firman sama pujian 1-2 lagu gitu. Terus habis selesai pujian itu terus saya baru sadar gitu, loh kok suara saya kok nggak serak ya, tadi kok nyanyinya lancar. Jadi kalau kalau bilang stereo lagi gitu. Jadi teling lagi, maksudnya nggak putus-putus gitu sih. Ya dulu aja ngomong aja susah, apalagi nyanyi tuh sudah nggak bentuk gitu pokoknya. Jadi ya apalagi kalau mau tugas kan ya nggak mungkin ya sih itu. Jadi saya merasa nih, loh kok suara saya terbalik. Jadi saya merasanya wow, maksudnya mujizat kesembuhan tuh benar-benar luar biasa ada, dan mujizat tuh bukan kayak orang
orang lain bisa, kita nggak bisa, atau kapan ya kita, atau gimana ya. Dulu kan saya misalnya dengar kalau orang, wah aku tadi habis ibadah, saya merasa misalnya lututnya sakit, terus sudah habis ibadah sembuh gitu. Tiba-tiba disembuhkan. Ya, yang maksudnya divine healing, maksudnya langsung gitu loh. Jadi kan, wow keren juga ya kok bisa ngerasain gitu ya gitu. Dan sekarang kamu yang ngalamin sendiri. Saya ngalamin juga gitu, saya merasa ya ampun Tuhan, puji Tuhan, saya tuh merasa Tuhan tuh baik banget gitu loh. Saya kayak boleh ikut mengalami ini gitu, bisa mengalami pengalaman pribadi lah gitu sama Tuhan. Jadi saya sangat bersyukur Ci. Terus habis itu juga setelah obat itu yang diberikan dokter, saya minum itu kemarin tuh sekitar 5 hari, kan dokternya bilang ini seminggu diminum ya, kalau seminggu agak habis itu kalau seminggu sudah habis tapi belum sembuh, betul, kalau belum sembuh berarti kamu balik lagi ke dokter. Ya kemarin saya sempat takut karena setelah 5 hari kok ya kayaknya nggak berkurang, misalnya berkurang itu cuma 30-20% gitu lah. Jadi saya kan merasa aduh nanti kok balik lagi, tanda itu lagi apa sih, nanti berarti kan jangan-jangan sakit apa gitu. Puji Tuhan setelah seminggu obatnya habis ya sudah sembuh total. Wow, puji Tuhan. Jadi saya merasa tuh ya mungkin sebenarnya cuman suara serak, bukan yang apa ya Ci, tapi karena mungkin saya overthinking orangnya, sukanya saya tuh selalu memikirkan skenario terburuk dari sesuatu, setiap permasalahan. Ya, jadi saya sudah belum mengkhawatirkan itu semua. Dan puji Tuhan saya boleh diajari Tuhan untuk lebih percaya lagi. Diajari sendiri dan ngalami sendiri ya. Ya, gitu aja. Luar biasa. Nah, tentang yang anak tadi. Waktu anak sakit itu pasti lebih perasaannya daripada kalau kita sendiri yang ngalamin sakit. Betul ya kan? banget sih. Iya. Itu gimana? Itu sebelum Amel yang sakit atau setelah? Itu sebelum malah sih. Ya, sebelum dan sesudah tepatnya. Ya, jadi yang sebelum itu yang gimana? Sebelum itu jadi kayaknya sekitar 2022-2023, kalau nggak salah sekitar 2022 anak saya itu sakit demam. Kalau biasanya sakit demam kan ya kita biasanya coba kasih paracetamol sendiri, terus kemudian kalau nggak sembuh baru kita ke dokter. Tuhan anak saya yang besar pun juga seperti itu, dan maksudnya ya setelah di paracetamol ya puji Tuhan sembuh. Biasanya gitu ya. Ya misalnya pun ke dokter terus nanti dikasih antibiotik tambahan sudah sembuh gitu. Tapi untuk yang ini dia awalnya saya juga nggak khawatir, saya merasanya ya paling demam biasa. Tapi ini kok sudah nggak mau makan di rumah, maksudnya ada 3 hari agak mulai kok sepertinya agak lemas gitu, karena kan makannya kurang, minumnya juga nanti mulai rewel ya. Terus habis itu dibawa ke dokternya bilang coba dicek lab, karena sudah 3 hari kan biasanya cek lab, tapi itu hasilnya tuh dia bilang ini harus mondok. Saya juga cukup kaget karena selama itu belum pernah, maksudnya anak saya yang kedua ini pernah mondok-mondok gitu, maksudnya panas ya wis biasa gitu, kok mondok ya. Sebenarnya juga sedih, takut, tapi ya udah kita nurutin aja dokter bilang gimana. Puji Tuhan setelah 2 hari demamnya juga dikasih obat itu langsung turun, dan setelah beberapa hari aja lah, 3-4 hari terus puji Tuhan sudah boleh pulang. Nah kemudian di tahun 2023 anak saya sempat demam, dan dokternya juga bilang lagi setelah dicek juga harus mondok lagi. Nah, di situ saya mulai sebenarnya gimana ya nih, maksudnya kok harus mondok lagi. Dan anehnya tuh ini mungkin salah saya salah ini, saya akui saya salah. Waktu itu saya belum percaya, mungkin itu yang Tuhan mau tegur itu kan sebelum saya sakit itu. Jadi saya gini, waktu itu anak saya kan, saya dalam hati sudah gini, waduh nanti ini mondok gimana gitu. Terus saya bawa ke dokter. Ternyata saya benar, sama dokter suruh mondok. Sama dokter suruh mondok. Nah waktu di dokter? Ya, waktu di dokter dapat antrian nomor 44. Terus habis itu disuruh masuk mondok, masuk kamar, saya tuh kaget. Saya kan, anak saya diantar gitu, saya ikut ke belakangnya, mending kamar nomor berapa ya gitu. Nomor 4. Kamar nomor 4 lagi. Iya. Terus setelah itu saya lihat tanggal, dan ternyata loh kok hari ini tanggal 4. Jadi ada apa ini dengan 4? Jujur saya tuh langsung ya betul. Kan kita biasanya kan
ada sugesti-sugesti negatif angka 4 itu apa gitu. Saya ya juga tidak mau, karena saya merasa Tuhan kan Tuhan kita, Tuhan besar, Tuhan yang menolong kita juga nggak boleh takut. Tapi ya nggak tahu ada rasa takut itu dalam hati saya. Ya. Dan yang ini itu anak saya tuh sakit demam, dan setelah 2 hari itu demamnya sudah dikasih paracetamol tetap nggak turun. Turun tuh mungkin hanya misal 1 jam langsung naik lagi. Dan demamnya tuh tinggi sekitar 38, 39 gitu. Jadi dia tuh panas. Saya lihat kan dia lemas gitu, saya gendong tuh dia panas. Terus batuknya tuh sampai yang gitu, sampai bunyinya tuh sampai melengking gitu. Dan dia kan, saya enggak tega kalau batuk tuh kan kayak badannya kan kayak gimana ya, Cik Susi, kayak gerak semua gitu loh. Dan kalau itu berhari-hari seperti itu kan, dia sendiri apa enggak sakit semua badannya karena batuk itu tadi. Iya, betul. Habis itu udah dia kayak udah lemes, kayak sudah gimana ya, lemas gitu lah, Cik. Saya tuh lihat dia tuh sampai kasihan gitu. Terus saya sampai dalam hati kecil tuh kayak, Tuhan tolong sembuhkan anak saya, maksudnya izinkan saya tuh ngerawat anak saya ini. Saya tuh kayak bener-bener takut gitu loh, takut sekali, Cik. Terus habis itu puncaknya di hari keberapa itu ya, kalau nggak salah ketiga atau keempat, dokter itu, susternya datang ngasih surat permohonan persetujuan untuk beli obat ini gitu. Saya merasa ini obat apa ya gitu. Kok harus pakai persetujuan? Yang selama ini nggak pernah seperti itu. Terus dokternya menyebutkan suatu obat, dan saya search itu, ini tuh untuk apa? Ini tuh untuk orang yang sudah misalnya kalau COVID stadiumnya sudah tinggi. Saya kan takut sih. Maksudnya sebenarnya anak saya tuh kondisinya tuh separah apa maksudnya sakitnya itu. Dia tuh kok dokter enggak bilang apa-apa, cuman oke, dikasih paracetamol gini, turun, nanti dikasih lagi, dikasih double paracetamol juga, dan gitu aja. Tapi kok nggak bilang, kok tahu-tahu suruh kasih gini. Sebenarnya anak saya tuh gimana kondisinya, saya kan jadi semakin khawatir gitu. Saya coba konsultasi, akhirnya singkat cerita pokoknya oke, enggak apa-apa ini obatnya, bukan obat yang menakutkan, ini cuma meningkatkan imun aja, bukan obat yang seperti apa gitu. Saya tanda tangan. Obatnya juga cukup mahal juga, Ci. Jadi saya ya udah, tapi ya kita harus berusaha kan gitu. Terus habis itu malam itu ya pokoknya di rumah sakit itu, selama di rumah sakit tuh saya tuh setelnya tuh kebetulan TV-nya bisa YouTube. Jadi saya selalu setel ibadah-ibadah di gereja kita. Terus Pondok Daud. Terus misalnya kemarin tuh pas ngelewatin hari Minggu ya saya setel terus khotbahnya. Pastor Obaja, Pastor Jonathan, Pastor Nita, Pastor Susan. Terus saya puternya yang itu terus, karena supaya saya nggak takut lagi gitu. Paling enggak tuh ada yang kayak saya tuh kayak ada yang menguatkan, kayak ada yang mendukung gitu kalau melihat mendengarkan firman Tuhan itu. Terus saya coba WA Pastor Susan, karena saya merasa kok aku tuh sudah kayak hopeless gitu waktu itu. Sudah kayak enggak ada kekuatan untuk berharap, sudah bingung. Rasanya kok demam, tapi dari awal di rumah sampai ini di rumah sakitmu tidak turun kan, turun hanya sejam-sejam kan ya. Tuhan kasihan gitu loh, dia panas banget kayak gini tuh. Iya, saya enggak tega sih. Terus habis itu saya coba WA Pastor Susan, saya bilang, Pastor Susan mohon doanya buat Mila, karena ini Mila demam dan masuk rumah sakit, harus opnam, demamnya nggak turun-turun. Habis Tuhan, Pastor Susan langsung kirim voice message doanya. Kemudian saya setel itu di ranjangnya anak saya, terus saya doa bareng. Saya anggap kami itu berdoa sedang bersama-sama, bersehati, 2-3 orang berkumpul dalam namamu, Tuhan hadir. Dalam nama Tuhan hadir. Jadi saat itu kami perkatakan doa itu bersama-sama. Pastor bilang ya, sebenarnya cuma simpel aja, doanya juga nggak gimana-mana. Tuhan Yesus sudah sembuhkan, Tuhan angkat sakit penyakitnya, dan sudah sembuh Mila, amin. Udah, terus habis itu saya tutup, saya merasa kayak ada kekuatan, kayak ada yang mendukung saya gitu. Terus maksudnya saya nggak sendiri gitu, saya merasa ada kekuatan yang memampukan saya. Terus setelah itu, sebelum doa itu, susternya tuh datang gitu, nyuntikin paracetamol. Ya biasa untuk berapa jam sekali mesti harus disuntikan. Biasa saya
cek per 1 jam. Nah ini tadi setelah doa selesai, oh ya tadi kan 1 jam yang lalu beberapa ya setengah jaman lah ya, kok sudah disuntikin, coba deh dicek, oh sudah turun, ya udah. Nah, biasanya 1 jam turun, terus kemudian saya coba cek lagi jam kedua, jam ketiga, terus sampai itu antara jam 11 malam sampai pagi. Saya saya coba cek, kok sudah nggak demam lagi, bener nggak naik gitu sih, bener-bener loh kok sudah dingin dan nggak panas lagi. Terus puji Tuhan pagi pas dokternya visit, dokternya bilang, oh ini obatnya yang tadi dimintain persetujuan tuh nggak jadi, karena ini sudah turun demamnya, jadi saya anggap ya imunnya anak kamu ini sudah cukup kuat untuk melawan sakit penyakitnya. Jadi obat yang tadi diharuskan tanda tangan itu malah justru tidak jadi diberikan. Puji Tuhan Puji banget. Tuhan. Oh, wow. Nah, saat itu saya juga merasa, nah itu mungkin obat ya, meskipun itu obat hanya untuk menaikkan imun, tapi itu kan bukan obat yang bebas di pasaran. Kan kita nggak tahu itu ada efek samping apa yang akan ke depan kan. Ya meskipun itu kecil, resikonya hanya alergi katanya. Tapi kan kalau bisa tidak, kenapa harus iya? Dan juga kita juga nggak perlu ngeluarin biaya dong, berarti ya. Betul. Puji Tuhan banget sih. Ya terus habis itu 2 hari kemudian anak saya boleh pulang dan sudah sembuh. Wow, puji Tuhan. Puji Tuhan. Jadi mujizatnya nggak cuman buat Amel sendiri, tapi justru anak juga ngalamin mujizat sebelumnya. Dari situ apa yang Amel dapatkan dari peristiwa-peristiwa ini? Ya dari peristiwa-peristiwa ini ya, saya merasa kadang tuh di sisi yang satu kita bisa percaya Tuhan sungguh-sungguh, misalnya kalau keselamatan tuh yes aku pasti selamat, tapi mungkin ada di hal-hal tertentu yang kita tuh tahu nih kita harus percaya, harus iman tuh ada nih di sini tuh firman-nya ada, tapi tuh belum, hatinya tuh belum kayak percaya, oh iya sih, tapi kayak masih ada takut, masih ada khawatir. Kalau saya tuh yaitu di masalah kalau misalnya anak saya sakit tuh, kalau demam tuh jadi kayak monster besar yang datengin saya, terus saya jadi aduh saya takut gitu. Saya takut, padahal saya tahu saya nggak boleh takut, Tuhan beserta saya, tapi masih ada ketakutan itu. Dan saya merasa melewati semua ini tuh saya dibawa Tuhan tuh belajar, yaitu tadi mungkin seperti waktu saya ulang tahun tuh, berarti rema yang saya dapat, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, berarti saya tuh yaitu tadi, saya tidak percaya dengan segenap hati. Saya masih takut, angka 4 aja takut. Si malu aku. Iya. Terus puji Tuhan tuh ada satu lagi sih. Jadi setelah saya tadi sakit dan sembuh, itu kan Maret lah, April itu kan kita lebaran tuh, maksudnya libur lebaran. Ya puji Tuhan tuh kita dikasih Tuhan berkat boleh pergi keluar kota bareng-bareng gitu. Nah kira-kira tuh sekitar 9 hari lah anggapannya, mungkin sekitar 9 hari ini kita bisa liburan gitu. Nah di hari yang ke-5 yang nggak salah itu, anak saya demam sih. Pada saat liburan anak demam? Iya. Nah seperti biasa kan tuh kan, kayak kalau dulu tuh saya udah, waduh di rumah tuh udah, kalau dia demam dikasih obat gitu dan panik dan takut. Nah saat ini ya saya jujur saja memang ada takut, ada. Masih ada. Tapi cepet sadarnya cepet, lebih cepet. Ya. Itu sudah saya semakin dikuatkan. Betul sih. Nah ini saya waktu mau liburan itu, maaf sih. Waktu mau liburan itu, saya mau berangkat itu saya dapat firman Tuhan yang saya baca itu di Mazmur 73 ayat 21 sampai 24. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dungu dan tidak mengerti, seperti hewan aku di dekatmu, Tuhan, punya Tuhan. Tetapi aku tetap di dekatmu. Engkau memegang tangan kananku, dengan nasihatmu engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Amin. Jadi waktu anak saya sakit itu, demam, sebenarnya ini mau ngomong sama suami gitu, kayak ayo kita pulang aja yuk lebih awal gitu. Kan misalnya kalau dokter rumah sakit kan biasa di Solo. Ini amit-amit nih kalau misal sampai
Mondok kan masuk di situ kan, aduh, pas di luar kota. Ya, aduh, jadi kan kayak nggak mungkin ribet banget gitu. Tapi tuh kayak ada dalam hati tuh kayak gini, ya ampun, lah mana tau imanmu gitu. Kayak kamu kok masih gitu sih gitu, kayak maksudnya juga saya juga nanti mengecewakan banyak pihak dan Pak suami saya ajak pulang, anak-anak juga saya ajak pulang kan, ya mereka masih mau liburan. Terus saya doa, Tuhan, saya yakin kalau misalnya beberapa hari lagi itu baru Tuhan ngasih sampai waktu hari Senin waktunya pulang. Berarti masih beberapa hari ini, ya aku percaya dalam nama Yesus, aku bisa melewati itu. Tuhan udah ngasih sampai Senin, aku kenapa khawatir? Aku enggak mau khawatir, Tuhan. Saya percaya Tuhan yang memberi kekuatan, Tuhan yang memberi kemampuan sehingga semuanya bisa berjalan lancar, tetap bisa liburan, dan Senin baru pulang, dan dalam nama Yesus semuanya sehat. Saya kasih obat, puji Tuhan dikasih obat itu sama dokter, dikasih resep, coba cari di sana ada enggak, puji Tuhan ada. Terus saya coba minumkan, puji Tuhan turun demamnya. Tapi ya sempat naik lagi sih, ya masih ada, kekhawatiran tuh masih ada, tapi iman saya tuh bangkit. Saya tahu, saya jadi nggak merasa dalam ketakutan terus. Saya bisa menikmati liburan tetap, meskipun misalnya anak-anak ini dalam proses kesembuhan nih, dia masih demam, masih turun naik. Tapi meskipun itu saya tetap bisa enjoy, merawat mereka dengan sukacita, sama suami juga baik, nggak uring-uringan. Kalau dulu mungkin saya sudah uring-uringan, kayak ayo toh gimana gini dan sebagainya. Tapi ini saya bisa melewati liburan tuh saya merasa puji Tuhan dapat berkat, bisa liburan dan pasti anak-anak sembuh dan kekhawatiran tuh enggak ada lagi. Saya jadi merasa melewati persoalan ini. Sudah diberi Tuhan kekuatan dan dalam nama Yesus itu enggak jadi monster, sudah jadi semut kecil. Sudah kayaknya itu sudah bukan hal yang menakutkan lagi, bukan karena saya, tapi karena Tuhan. Ada Tuhan. Dan saya tahu Tuhan itu setia, Tuhan itu pasti menolong kita, dan janjinya kalau kita itu bodoh, saya percaya saya bodoh, saya enggak tahu. Tuhan tuh padahal sudah ngomong itu anak-anakmu sembuh, anakmu sehat, tapi kan mungkin saya bodoh, saya enggak tahu, saya tetap enggak percaya, saya tetap takut, saya tetap khawatir. Tapi satu hal saya pegang, Tuhan, aku mau tetap di dekatmu, apapun yang tak alami, aku tetap ada di dekatmu. Karena aku di dekatmu, Tuhan bilang, Tuhan akan memberikan nasihatnya, dan Tuhan akan membawa kita kepada kemuliaan. Amin. Ya sih, terima kasih. Wow, luar biasa. Saya merasa sangat diberkati. Kisah kesaksiannya luar biasa. Saya melihat ada satu proses yang Amel alami dari di awal dulu pertama kali anak sakit, sampai Amel sendiri yang ngalamin, sampai kemudian pas liburan anak sakit. Jadi proses ini kelihatan sekali kalau Amel semakin bertumbuh di dalam iman percaya sama Tuhan. Jadi beda cara meresponinya. Gitu ya. Thank you sekali, terima kasih sudah berbagi di sini, dan saya yakin setiap cerita, setiap kisah yang Amel bagikan di sini akan memberkati setiap pemirsa yang menyaksikan. Amin. Thank you sekali lagi, terima kasih, Tuhan berkati. Terima kasih, Tuhan berkati. Nah pemirsa, seperti apa yang dialami oleh Amel, terkadang kita juga mengalami hal-hal yang nampaknya di luar kemampuan kita. Tetapi ketika kita percaya, Tuhan pasti turun tangan. Mungkin ada di antara pemirsa yang saat ini sedang mengalami permasalahan, pergumulan, mungkin dalam hal kesehatan, mungkin dalam hal keuangan, apapun permasalahanmu, tetap setia kepada Tuhan, tetap beribadah kepada Tuhan, mengikuti setiap ibadah yang ada di gereja kita. Pondok Daud disediakan 24 jam untuk setiap kita datang kepada Tuhan. Full Miracle Night Worship setiap hari Jumat juga mendatangkan banyak kesaksian mujizat yang luar biasa. Dan tetap yakin dan percaya bahwa Tuhan akan bekerja selama iman kita percaya dan tetap berpegang teguh pada Tuhan. Yakinlah di ujungnya Tuhan akan berikan mujizat yang luar biasa. Sampai di sini Zona Mujizat kita kali ini, dan kita akan berjumpa lagi di Zona Mujizat berikutnya dengan mujizat yang lebih luar biasa.
Tuhan Yesus memberkati.